guys, nama gua Ahmad Rizky, mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini gue sedang berada di salah satu situs wisata yang ada di Provinsi Banten, yaitu Masjid Agung Banten Lama. Kali ini gue bakal membahas 5 fakta menarik yang ada di Masjid Agung Banten Lama. Masjid Agung Banten Lama dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1556 yang merupakan sultan pertama yang memimpin Kesultanan Banten. Pada bangunan Masjid Agung Banten ini memiliki beberapa keunikan karena dirancang oleh beberapa arsitek berbeda. Seperti arsitek yang pertama adalah Raden Sepat yang berasal dari kerajaan Majapahit yang memberikan nuansa Jawa pada bangunannya. Lalu ada arsitek yang berasal dari negeri Cina, yakni C. Bancut. Arsitek ini berikan pengaruh kuat pada bentuk atap masjid yang bersusun 5 layaknya pagoda Cina. Arsitek ketiga adalah seorang Belanda yang bernama Hendrik Lucas Cardi yang kabur dari Batavia ke Banten. Arsitek berstatus mualaf tersebut memberikan pengaruh pada bentuk menara layaknya mercusuar di negeri kincir angin. Karena jasanya itu, Lucas pun mendapat gelar kehormatan sebagai Pangeran Wiraguna. Yang kedua ada menara. Menara yang terletak di bagian timur masjid ini memiliki tinggi 24 meter dengan diameter 10 meter yang di dalamnya terdapat 83 anak tangga yang menuju ke puncaknya. Konon, menara ini dibangun semasa kekuasaan Sultan Haji pada tahun 1620 oleh seorang arsitek Belanda yang bernama Hendrik Lucas Cardi. Pada waktu itu, Cardi memang membelot ke pihak Banten dan kemudian dianugerahi sebagai Pangeran Wiraguna. Menurut catatan Dirk van Leer pada tahun 1659 menyebutkan bahwa menara ini dulunya digunakan sebagai tempat untuk mengumandangkan azan dan menyimpan senjata, serta memantau keadaan laut. Karena jarak antara menara ini dengan pantai tidaklah jauh, yakni kurang lebih 1,5 km, sehingga cukup jelas untuk memantau kesibukan perairan di Laut Banten. Yang ketiga ada Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Museum ini didirikan pada tahun 1984 dan peresmiannya dilakukan pada tanggal 15 Juli 1985 oleh Profesor Dr. Haryati Subadjo. Saat masuk ke dalam bangunan museum, pengunjung akan disambut dengan 2 gerabah berukuran besar. Walaupun terlihat retak dan tambalan bagian sisinya, gerabah ini masih terlihat kuat dan memperlihatkan sisa-sisa kejayaan pada zaman Kerajaan Banten Lama. Di dekat meja pendaftaran terdapat sebuah patung badak berculah 1 yang menjadi maskot khas berasal dari Provinsi Banten. Juga sebuah replika prasasti muncul. Keraton Sorosowan adalah sebuah keraton di Banten yang dibangun pada tahun 1522 sampai dengan 1526 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Ya, jadi ini adalah Keraton Sorosowan yang dimana diperkirakan itu dibangun pada tahun 1526 sampai 1570 pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi di sini tuh merupakan tempat utama keraton pada Kesultanan Banten sebelum dihancurkan oleh Belanda. Terus juga di dalamnya juga banyak, terutama yang terkenal sih ada tempat pemandian putri pada zaman dulu, seperti ada pancuran emasnya kayak gitu sih. Yang terakhir ada Keraton Kaibon yang merupakan keraton kedua di Banten setelah Keraton Sorosowan. Ditinjau dari namanya, Kaibon yang berarti keibuan, keraton ini dibangun untuk Ibu Sultan Syafiuddin, yaitu Ratu Aisyah, mengingat pada waktu itu sebagai Sultan ke-21 dari Kerajaan Banten, Sultan Syafiuddin masih sangat muda, yaitu masih berusia 5 tahun untuk memegang tumpuk pemerintahan. Berbeda dengan kondisi Keraton Sorosowan yang bisa dibilang rata dengan tanah, pada Keraton Kaibon masih tersisa gerbang dan pintu-pintu besar yang ada dalam kompleks istana.
Pada Keraton Kaibon, setidaknya pengunjung masih bisa melihat sebagian besar dari struktur bangunan yang masih tegak berdiri. Sebuah pintu berukuran besar yang dikenal dengan nama Pintu Paduraksa khas Bugis, dengan bagian atasnya yang tersambung, tampak masih bisa dilihat secara utuh. Deretan Candi Bentar khas Banten yang merupakan gerbang bersayap. Nah, gimana nih 5 fakta menarik tadi? Pastinya seru dan informatif ya. Wah, ternyata Masjid Agung Banten Lama ini mempunyai banyak sekali fakta menarik ya. Jadi tempat ini worth it banget nih untuk kalian kunjungin. Wah, nggak kerasa nih gue udah nemenin kalian ngelilingin wisata yang ada di sekitaran Masjid Agung Banten Lama. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih lengkapnya, bisa langsung kunjungin sini ya. Sekian video dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.